Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan. Topiknya adalah respon yang baik di situasi yang tidak baik. Saya kebetulan ini abah saya sedang eh, membaca kisahnya Daud, mulai dari dia dipilih menjadi raja, dipilih diurapi oleh Samuel, lalu dia menghadapi banyak masalah gitu ya, banyak masalah dihadapi dia. Nah, jadi saya melihat bagaimana respon dia yang luar biasa dan patut kita teladani ya. Jadi saya buat judulnya ini respon yang baik di situasi yang tidak baik. Ini belajar dari Daud ya. Nah, saya melihat respon dia selalu di situasi yang tidak baik, selalu menggunakan prinsip-prinsip ini. Sehingga saya rindu, saya membagikannya untuk kita semuanya. Ya. Nah, mengapa? Karena setiap orang selalu menghadapi masa-masa sulit, ya, situasi yang sulit, situasi yang sukar. Ya, bukan hanya sekedar karena situasinya, keadaannya buruk gitu, karena keadaan zamannya yang makin sulit, tetapi Daud menghadapi juga keadaan yang eh, dihadapi oleh dia sendiri, yaitu keadaan pengkhianatan, ketakutan, tekanan batin, bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul atau dikejar-kejar oleh musuhnya ya. Nah, menarik sekali belajar dari dia karena Tuhan berkata kepada dia adalah dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi karena dia seorang yang berkenan, banyak teladan hidup yang harus kita pelajari dari Daud ini ya. 1 Samuel 13 ayat 14. Nah, firman Tuhan katakan dia disebut sebagai orang yang berkenan, ya, dikenan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dia kuat atau bagaimana dia bisa menghadapi situasi-situasi yang buruk itu? Nah, yang saya lihat adalah karena responnya yang benar. Karena responnya yang baik, sehingga dia bisa kuat. Nah, saya rindu kita juga boleh memiliki respon yang baik di keadaan-keadaan yang sulit, di keadaan-keadaan yang sukar. Nah, apa itu responnya? Bagaimana dia meresponi, saudaraku? Nah, ada tiga saya buat ya. Yang pertama adalah dia selalu percaya kepada Tuhan, dia selalu menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia tidak lihat orang lain, ya, dia tidak menyalahkan orang lain yang tidak menolong dia, tetapi dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ya, 1 Samuel 30 ayat 6 misalnya ini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini masa dia belum jadi raja, dia tapi sudah ikut berperang menjadi abdi dari Saul, ya. Tetapi karena kebencian Saul, akhirnya rakyat juga pengen melempari dia ya, melempari keluarganya, akhirnya sampai harus keluar. Betapa sakitnya, gitu ya. Ini ketika Ziklag terbakar dan keluarga serta harta benda mereka dijarah, orang-orang Daud hendak membunuh dia. Nah, ini teman-temannya sendiri mau membunuh dia karena ya perintah Saul ya. Namun Daud tidak menyerah kepada ketakutan. Ia mencari kekuatan bukan dari luar, tapi dari Tuhan. Nah, jadi saat kita ditinggalkan ya orang-orang yang mungkin eh, padahal dulu kita bersama-sama gitu misalnya ya. Saat semua orang meninggalkan kita dan keadaan begitu buruk, ya biasa kalau berpesta banyak teman, tapi kalau keadaan sulit, ya banyak orang menjauh ya. Nah, tapi kita bisa menemukan kekuatan kita
jika kita kembali kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah menjadi andalan kita, kekuatan kita. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan adalah kekuatan yang sejati. Itulah yang saya lihat dari diri Daud, ya. Ketika dia ditinggalkan, dia justru menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pertolongannya. Dia mungkin lari, pergi, bersembunyi di gua, tapi ya dia tidak pernah menyalahkan orang lain atau eh, menaruh harapannya hanya kepada orang lain, tetapi dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Allahnya Allah yang besar, Allah yang sanggup. Nah, yang kedua, ya, dia selalu di situasi yang apapun, saya melihat dia selalu mencari petunjuk Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Nah, misalnya ini 1 Samuel 38, kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan kutangkapkah mereka? Tuhan lalu menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, satu hal dalam hal-hal yang sulit, saya lihat dia nggak langsung bertindak dengan segera, merespon dengan segera. Dia selalu mencari kehendak Tuhan sebelum dia bertindak. Jadi dia tidak bertindak dengan gegabah. Nah, Bapak Ibu, dalam masa sulit, jangan kita terburu-buru membuat keputusan. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Cari tuntunannya. Jangan hanya berdoa, Tuhan, berkati saya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa lulus, supaya saya bisa dapat jalan keluar. Ya, tentu doa ya bukanlah pilihan terakhir, tetapi itu justru langkah pertama. Artinya, jangan kita langsung berdoa supaya Tuhan menyertai kita, membimbing, menolong kita dalam apa keputusan yang kita ambil, tetapi justru kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Tuhan apa yang harus aku perbuat? Nah, seringnya banyak orang berdoa adalah Tuhan lakukan ini untukku. Tuhan berkati ini, Tuhan berikan ini, lakukan ini. Ya, jarang sekali orang berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apa yang engkau mau? Nah, jadi mari kita di situasi yang sulit mencari petunjuk Tuhan. Ketika kita berdoa, ya cari firman Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Ya, saya melihat ini luar biasa Daud ini ya. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Kutangkapkah mereka? Gitu. Menangkah saya dalam peperangan ini? Gitu. Apa yang harus aku lakukan? Gitu. Lalu Tuhan menjawabnya. Nah, saudaraku, mari kita di situasi yang sulit itu selalu mencari Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Nah, yang ketiga, nah ini yang luar biasa, saudaraku, juga setiap kali di tengah kesulitan, kesukaran, dia selalu memuji Tuhan. Ada banyak mazmur yang dia ciptakan di saat dia mengalami kesukaran, kesulitan, saudaraku. Nah, saudaraku, Mazmur 34 ayat 2, ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya ada di dalam mulutku. Nah, waktu dia menulis ini, dia justru ketika dia melarikan diri dari hadapan Abimelek. Ya, bahkan dia harus berpura-pura gila. Ini ya saya baca di sebelumnya dia juga seperti ya supaya dia jangan ketangkap atau dibunuh gitu, dia berpura-pura gila ya. Tetapi dia menciptakan lagu Mazmur justru pada saat dia mengalami kesulitan.
Nah, dalam masa tekanan mental, justru dia pilih untuk memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, memuji Tuhan di tengah tekanan adalah senjata yang paling kuat. Ya, pujian pujian yang kita naikkan itu akan membuat kita memusatkan diri kita kepada Allah kita yang besar, bukan pada masalah kita. Ya, saya tadi putar lagu, saya ingat selalu lagu ini ya. Dia bilang ini, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan. Itu cara kami melewati badai. Ya, saudaraku, pujilah Tuhan di situasi engkau mengalami kesulitan. Ya, jangan biarkan kesulitan itu menguasai engkau, tetapi biarkan Tuhan kita yang besar menguasai hidupmu. Ketika kita disadarkan, ketika kita menyadari Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, masalah kita menjadi sangat kecil. Bapak Ibu, saya seringkali menghadapi masalah, tetapi yang selalu saya ingat adalah Allahku lebih besar, Tuhanku lebih besar, sehingga saya tidak terlalu stres dengan banyak masalah. Ya, Allahku, Allah yang kupercayai jauh lebih besar. Bahkan saudaraku, kalau tensi saya tinggi, ya saya langsung bisa bernyanyi. Dan saya sudah saksikan, saudaraku, berulang kali ketika tensi saya tinggi, ketika saya bernyanyi, ya, bernyanyi bahkan hanya di dalam hati saya suruh tes lagi, tensinya bisa normal itu. Luar biasa kekuatan kalau kita memuji Tuhan. Mari, saudaraku, ya, larilah kepada Tuhan. Ya, percayai Allah kita. Ya, berlindunglah kepada Tuhan di situasi yang sulit. Lalu carilah petunjuk Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Tidak mungkin dia biarkan masalah datang kepada kita, ya, karena kita adalah anaknya. Tetapi dia izinkan kesulitan, kesukaran datang supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat kemuliaannya nyata, ya, dalam masa-masa yang sukar itu. Dan yang terakhir adalah pujilah Tuhan, tinggikanlah Dia. Kita akan melihat bagaimana kekuatan Allah kita yang luar biasa itu mampu membuat kita melihat masalah kita menjadi masalah yang kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.